Tijani Reinders buat Indonesia makin dikenal dunia. Kejutan Dean James pulih cedera lebih cepat. Aturan baru FIFA untungkan timnas Indonesia. Kontroversi mafia wasit Liga 1 kembali menggema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi informasi yang akan saya bagikan hari ini yang salah satunya adalah kontroversi wasit di Liga 1 kembali terjadi antara Persib Bandung dan Barito Putra ya. Disanulir wasit lebih condong ke salah satu klub ya, tidak bersifat adil, tidak pengadil di lapangan hijau. Dan selanjutnya aturan baru FIFA untungkan Indonesia, mudah-mudahan saja begitu dan Indonesia bisa bermain di Piala Dunia. Dan James pulih cedera lebih cepat dari yang diprediksi, dan James ini sangat diharapkan juga untuk memperkuat timnas Indonesia ya, kalau bisa jangan terlalu lama cederanya, sama seperti Ratna Roroatmangun yang saat ini masih berjuang melawan virus ya. Dan yang terakhir, Tijani Reinders buat Indonesia semakin terkenal di kancah internasional. Coba kita saksikan bersama ya. Wasit yang sejatinya menjadi pengadil lapangan atas laga Persib Bandung versus Barito Putra ini nyatanya hanya berkamuflase yang sebenarnya adalah pengkhianat di balik jeda. Keputusan kontroversial ini membuat sejumlah nama termasuk Bobotoh tentunya geram. Dalam pertandingan tersebut, Persib Bandung tertinggal lebih dulu di menit 45+3 melalui sontekan Jaime Moreno. Setelah itu, Persib Bandung melancarkan sejumlah serangan untuk menyusul ketertinggalan dari Barito Putra. Namun, pada menit 83, Persib Bandung harus bermain dengan 10 pemain karena Edo Febriansyah mendapatkan kartu kuning kedua. Beruntungnya, Yoswanto Aditya melakukan gol bunuh diri di akhir pertandingan yakni pada menit 90+9. Kartu kuning kedua Edo dinilai menjadi salah satu keputusan kontroversial dari wasit yang memimpin laga Persib Bandung kontra Barito Putra, Gideon Dapaherang. Selain itu, Gideon hanya memberikan kartu kuning atas pelanggaran keras Murilo Mendes terhadap Febri di injury time. Banyak yang menilai Murilo seharusnya diganjar dengan kartu merah. Pasalnya, winger Barito Putra itu melanggar keras Febri dari belakang. Alhasil, wasit berusia 35 tahun tersebut jadi bulan-bulanan warganet. Bahkan, ada yang meminta Andre Rosiade untuk menggeruduk LIB lagi. Tak hanya itu, banyak netizen yang menghujat Gideon Dapaherang di X. Bahkan, sang wasit sampai dilarang memimpin laga di musim depan. Bertua Pratama Arhan kemudian mendatangi kantor PT LIB untuk melakukan protes atas kejanggalan di pekan ke-29 Liga 1 musim ini. Karena memang ini sudah sangat merugikan salah satu tim atas ketidakbecusan wasit. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Era baru sepak bola dunia, FIFA kembali mengubah aturan Piala Dunia yang membuka peluang baru bagi timnas Indonesia untuk mencapai mimpi paling diidamkan. Perubahan ini tentunya sangat menguntungkan skuad Garuda. FIFA resmi mengubah aturan Piala Dunia Wanita yang bisa membuka peluang timnas Indonesia Putri untuk tampil di ajang tersebut. Mengutip dari laman resminya, FIFA menambah jumlah peserta Piala Dunia Wanita dari 38 menjadi 48 tim yang bakal mulai diberlakukan pada edisi 2031. Dewan FIFA menyetujui usulan penambahan peserta Piala Dunia Wanita tersebut dalam sebuah rapat yang diadakan secara virtual. Jumlah pertandingan pun meningkat dari 64 menjadi 104 dan turnamen diperpanjang 1 pekan. Adapun persyaratan penyelenggaraan Piala Dunia Wanita edisi 2031 dan 2035 telah disesuaikan. Penambahan ini akan memperluas representasi secara signifikan, memberikan kesempatan lebih banyak negara untuk berpartisipasi termasuk Indonesia. Selain itu, pemain lebih mudah mengakses ke kompetisi elit dan mempercepat investasi dalam sepak bola wanita di seluruh dunia. Dengan demikian, peluang Garuda Pertiwi untuk mentas di Piala Dunia menjadi lebih terbuka. Hal itu dialami oleh timnas Indonesia yang kini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Dengan adanya penambahan jumlah peserta menjadi 48 negara, skuad Garuda memiliki peluang untuk lolos ke panggung dunia tahun depan.
harapan baru untuk timnas Indonesia. Jelang laga krusial melawan Cina Juni mendatang, Patrick Kluivert dan skuad Garuda mendapatkan angin segar dengan pemulihan Dean James. Apakah ini pertanda baik untuk kemenangan timnas Indonesia? Dean James sebelumnya menderita cedera hamstring saat membela Go Ahead Eagles. Pemain berusia 25 tahun itu harus menepi dari beberapa pertandingan klub asal Belanda tersebut. Dean bahkan melewatkan laga final KNVB Cup 2025 21 April lalu. Meski begitu, Dean James turut ikut perayaan gelar juara setelah Go Ahead Eagles menumbangkan AS Alkmaar lewat penalti 1-1 menjadi 4-2. Selama masa pemulihannya, Dean James juga berlatih ringan untuk mengembalikan kebugaran. Hasilnya positif. Pemain keturunan Surabaya, Jawa Timur itu berpeluang tampil dalam laga terdekat. Go Ahead Eagles akan berhadapan dengan PSV Zwolle di MSC Park Stadion Zwolle, Belanda pada Minggu 11 Mei 2025. Belum diketahui apakah Dean akan masuk ke sebelasan utama dalam laga tersebut. Namun, sang pelatih Paul memastikan sang pemain cukup bugar untuk masuk dalam skuad yang dibawa ke Zwolle. Hal itu terungkap dalam keterangan di laman resmi klub. Paul Simonis punya kabar baik untuk PSV. Jacob Brown dan Dean James cukup fit untuk masuk dalam pemilihan pertandingan. Tulis Go Ahead Eagles. Sementara itu, kabar pulihnya Dean James juga menjadi sinyal baik untuk timnas Indonesia. Dengan semangat dan determinasi yang tinggi, timnas Indonesia siap menghadapi Cina dan mencetak sejarah baru di kancah sepak bola internasional. Kalau Spanyol punya Catalunya sebagai penghasil pemain sepak bola hebat, Indonesia punya Maluku yang tak kalah mentereng. Berbagai nama seperti Joy Pelopesi, Leno Reinders, Tijani Reinders, Ragnar Oratmangun, Kevin Dix, Zain Patinama, dan bahkan asisten pelatih Denny Lanzat juga berasal dari tanah air paling timur itu. Terbaru, ada hal berbeda dalam partai pekan ke-36 Liga Italia 2024-2025 antara Milan versus Bologna di Stadion San Siro kemarin. Susunan pemain AC Milan menyertakan nama-nama seperti Y. Baignan di pos penjaga gawang, dibentengi oleh Sodipo, Colombo, dan Pavlovic. Sementara itu, Sanchez, Lekatom Pelsi, Cech, Lawrence beroperasi memperkuat lini sentra Rossoneri. 3 nama, Harlau Jovic dan Carla Felix diandalkan Milan di lini ofensif. Deretan nama itu merupakan ibu dari pemain-pemain yang jadi starter Milan dalam laga melawan Bologna. Nama-nama ibu pemain Milan itu disebut dan diteriakan oleh pembawa acara di Stadion San Siro jelang pertandingan. Gestur ini menjadi cara AC Milan merayakan Hari Ibu di Italia. Satu nama yang menyita perhatian pecinta sepak bola Indonesia tentu adalah Lekatom Pelsi. Nama marga Maluku tersebut dikenakan oleh gelandang AC Milan asal Belanda, Tijani Reinders. Seperti diketahui, Tijani Reinders punya garis keturunan Maluku dari sang mama, Angelina Lekatom Pelsi. Tijani Reinders tampak bangga bisa mengusung nama sang ibunda dalam laga Milan versus Bologna. Ia mengunggah gambar dirinya mengenakan kostum Milan bernomor punggung 14 dengan nama Lekatom Pelsi di Instagram Story.